Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ridhotul Alwi, guru pendidikan agama Islam di SDN Kedungudi, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2024-2025. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video praktik mengajar yang saya laksanakan pada tanggal 25 Januari 2025 dengan judul Indahnya Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan materi pokoknya adalah hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Dan sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Kita duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa setelah kita berdoa, Bapak mau mengabsen kehadiran kalian dulu. Coba semuanya berdiri dulu, berdiri. Semuanya berdiri. Lihat temannya sampai kanan dan kirinya. Ada yang kosong bangkunya? Tidak. Berarti semua masuk ya. Silakan duduk. Semuanya masuk. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita pelajaran, masih semangat? Biar kita lebih semangat, Bapak ingin mengajak kalian untuk ice breaking biar lebih semangat ya. Nah ini ice breakingnya hari ini kita akan menyanyikan lagu tentang kodok dan qadar. Masih ingat lagunya Nadhom Alfian? Ola Muhammadun wa umali ilahi. Kita pakai lagunya Alfian. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Percaya terhadap qadar dan qadarnya adalah rukun iman yang benar. Qadar merupakan ketentuan Allah atas makhluknya yang tak bisa dirubah. Hari ini kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada qadar dan dalam pelajaran ini kali ini, Bapak harapkan kalian bisa menganalisis hikmah beriman kepada qadar dan qadar melalui identifikasi dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, serta memberikan contoh konkret, contoh nyata tentang penerapan keyakinan dalam menghadapi ujian dan takdir Allah. Bapak selalu mengingatkan kalian tentang kesepakatan awal kelas, bahwasanya sebelum kita mulai belajar itu ada adabnya. Bagaimana adabnya? 1. Harus hormat dan Sopan kepada guru. terus 2. Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kalau pelajaran sudah dimulai, semuanya harus perhatikan yang boleh ngobrol, tertawa, tertawa boleh saja, tapi jangan terus-menerus.
kalian tadi ice breaking dengan menyanyikan lagu Kodok dan Kotar, sedikit banyaknya sudah ada pandangan tentang apa itu Kodok dan Kotar. Apa yang kalian pahami tentang Kodok dan Kotar? Nah, ayo Mas Luan. Qadar adalah ketentuan atau keputusan Allah. Baik, jadi Kodok itu ketentuan atau keputusan Allah. Ada lagi? Putra. Qadar adalah ketetapan Allah. Nah, sedangkan Kodar adalah ketetapan Allah. Terus nomor 2, apa dampak positif yang dirasakan seseorang ketika beriman kepada Kodok dan Kodar? Saya Nah, Nabila, apa dampak positifnya? tidak sombong dan hati menjadi tenang. Nah, jadi dampak positif ketika kita beriman kepada Kodok dan Kodar, kita akan merasakan tidak sombong dan hati kita akan menjadi lebih tenang dan tenang. Ada lagi? Saya Nah, apa lagi? menjadi semangat menjalani kehidupan. Nah, kita menjalani kehidupan lebih semangat. Nah, terus ada lagi? Nah, lanjut nomor 3. Bisakah kalian memberikan contoh? Contoh situasi di mana seseorang menunjukkan sikap tawakal terhadap takdir Allah. Ada yang mau mencontohkan? Saya Nah, ayo Lata, silakan. tidak mengeluh. Tidak mengeluh, boleh, pinter. Ada lagi? Saya Apa ayo Lata? tidak menyalahkan keadaan. Tidak menyalahkan keadaan. Bukti tawakal kepada Allah. Sebelum Bapak lanjutkan ke pokok materi, coba kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita semua harus berjiwa nasionalisme, harus bisa menyanyikan lagu nasional. Kita nyanyikan bareng-bareng. Coba semuanya berdiri, kita nyanyikan dengan hati yang mantap. Baik, setelah kita menyanyikan lagu nasional, sekarang kita mulai pelajaran kita. Takdir itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? 2. Apa saja takdir? Takdir mufrad. Nah, takdir mufrad dan takdir mu'allaq. Motivasi hari ini, Allah itu sempurna. Takdir Allah itu tidak pernah salah dan tidak mungkin mengecewakan. Sekalipun kita membuat rencana itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwasannya Allah itu sudah menyiapkan sesuatu yang lebih indah daripada rencana kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man Nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Baik, hikmah beriman kepada Kodok dan Kodar. Nomor 1, meningkatkan iman dan ketakwaan. Jika kita beriman kepada Kodok dan Kodar, iman dan ketakwaan kita akan meningkat, ibadah kita akan lebih semangat, sholat 5 waktunya tidak bolos, suka membantu orang. Terus nomor 2, menanamkan sikap sabar dan tawakal.
Tawakal itu pasrah dengan keadaan yang kita terima. Kita diberikan musibah oleh Allah, kita harus pasrah, sabar. Terus nomor 3, menghilangkan sifat sombong dan putus asa. Nah, ini sombong itu sebagai bukti kalau kita belum beriman kepada Allah. Kita tidak boleh putus asa, harus tetap semangat menjalani kehidupan, belajar semangat dan lain-lain. Nomor 4, mendorong seseorang untuk selalu berusaha dan berikhtiar. Siapa yang masih ingat kalau dulu kelas 1 belum bisa baca, belum bisa nulis? Pasti ada. Nah, sekarang sudah kelas 6 sudah bisa membaca dan menulis semua. Itu karena usaha dan ikhtiar kita serta doa untuk belajar. Kita bisa. Terus nomor 5, membentuk kepribadian yang optimis dan tenang. Makhluk Allah atau manusia yang beriman kepada Allah dan Qadar itu pasti kepribadiannya selalu optimis dan tenang. Apa yang dimaksud dengan optimis? Tidak berpikiran negatif, tidak memikirkan hal-hal yang buruk. Meskipun kita terkena musibah, kita tetap berpikir positif. Contoh penerapan iman kepada Allah dan Qadar. Ketika meraih kesuksesan, bukti bahwa orang itu beriman kepada Allah dan Qadar adalah bersyukur kepada Allah. Atas apa? Atas keberhasilan yang diperoleh. Terus ketika menghadapi musibah, bagaimana sikap seorang yang beriman kepada Allah dan Qadar? Terus bersabar, berusaha mencari solusi, dan berdoa kepada Terus dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana orang yang beriman kepada Allah dan Qadar? Selalu berusaha maksimal dalam berbagai hal dan yakin bahwasanya hasil akhir adalah ketentuan Allah yang terbaik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang studi kasus. Apa itu? Pernah belajar menggunakan metode studi kasus? Belum. Kita akan belajar hari ini. Apa itu studi kasus? Memecahkan sebuah masalah. Ini ada sebuah permasalahan. Ada seorang siswa gagal dalam ujian. Meskipun sudah berusaha keras. Apa hikmah di balik kejadian ini dan bagaimana ia seharusnya bersikap? Di situ ada gambarnya, ada seorang anak yang mendapatkan hasil ujian. Setelah ujian kan biasanya kertas ujiannya dibagi, dilihat ternyata nilainya C min bisa. Terus menangis karena nilainya jelek. Sekarang bapak ini kalian membentuk satu kelompok 2 orang untuk memecahkan masalah tersebut. Nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya, terus dipecahkan bagaimana solusinya, terus apa hikmah di balik kejadian itu. Dan sekarang silakan dibentuk kelompoknya. Ya, bawah. Sambil nunggu temannya membentuk kelompok, saya memberikan LKPD-nya ya. Di sini ada keterangannya. Sama seperti yang di depan soalnya, studi kasusnya. Kalian tulis jawabannya di bawahnya. Ini ada ketentuannya juga cara menulis jawabannya, silakan dibaca. Nomor 1, bacalah studi kasus di bawah ini dan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nomor 2, di bawah ini kan ada tabel. Nah, tabel ini nanti kalian isikan. Nanti akan Bapak tayangkan sebuah gambar yang menunjukkan gambar itu takdir mu'alaf atau takdir mubrom. Ya, nanti kalau misalnya gambarnya menunjukkan takdir mu'alaf, kalian tulis nomor 1 takdir mu'alaf. Kalau takdir mubrom diganti takdir mubrom.
kalian diskusikan. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit untuk kalian diskusikan bersama teman kelompoknya bagaimana hikmah di balik kejadian ini dan solusinya bagaimana. Silakan ditulis. Kalau ada yang perlu dipertanyakan boleh bertanya. Bawah itu kan ada tulisan jawaban. Jawabannya sampai taruh bawah di atas tabel. Silakan ditaruh di situ sesuai dengan hasil diskusi kalian. Ya. Nah, ditulis di sini jawabannya. Di sini. Waktunya masih ada, silakan kalian diskusikan. Barangkali ada yang mau ditambahkan boleh. Silakan didiskusikan lagi. Ada yang kesulitan? Sudah? Sudah semua ya? Sekarang kalau sudah, coba kalian perhatikan gambar yang akan Bapak tayangkan. Nanti gambar tersebut coba kalian tuliskan. Gambar tersebut itu masuk takdir mubrom atau takdir mu'alaq. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom tadi apa? Takdir yang tidak bisa dirubah meskipun dengan kalau takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah dengan berusaha dan berdoa, berikhtiar. Itu namanya takdir mu'alaq. Bapak ulangi sekali lagi. Takdir mubrom tadi adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Masa sudah lupa pelajaran dulu kemarin. Kalau takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bilang takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa dirubah dengan cara berikhtiar atau berdoa. Contoh sedikit takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah, contohnya apa? Bodoh menjadi kalau takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah, jenis sekarang diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing terkait gambar yang Bapak tampilkan. Nanti didiskusikan, oh gambar ini ternyata takdir mubrom, oh gambar ini ternyata takdir mu'alaq. Ya, diisi di tabelnya sesuai dengan nomornya. Nah, baik, nomor 1. Dinda belajar keras sehingga dia bisa meraih juara kelas setiap tahun. Nomor 1 termasuk takdir mubrom atau takdir mu'alaq. Ditulis, ya ditulis di LKPD-nya masing-masing. Di kota, Pak. Hah? Di kota. Iya, di dalam kotak, di dalam tabelnya. Mu'alaq apa mubrom. Terus nomor 2, nah, seorang anak tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang kaya. Misalnya sebelum lahir milih jadi anaknya Raffi Ahmad kayak Sultan Batar langsung jadi kaya, sultan. Nah itu kita tidak bisa memilih. Nah itu termasuk takdir mu'alaq atau takdir mubrom. Sudah nomor 2? Sudah. Nah hubungannya yang belum. Nah, didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Lanjut nomor 3 sama nomor 4. Nah, nomor 3, Ibu Mary, bukan Mary ya, Ibu Mary melahirkan seorang bayi perempuan. Meskipun sebenarnya Ibu Mary ingin lahir bayinya anak laki-laki. Nah ini termasuk takdir mu'alaq atau takdir mubrom. Sudah? Nah, satu penutupannya dia nomor 4 sudah. Itu ada seorang pilot namanya Ahmad. Meskipun dia berasal
dari anak yang kurang bermampu. Dari anak orang yang kurang mampu. Tapi karena usahanya dia bisa menjadi seorang termasuk takdir mualaf atau takdir mukrom. Ditulis. Diskusikan sama teman yang kelompok. Diskusikan dulu. Sudah? Nomor 5. Dokter tidak bisa menyelamatkan nyawa Fani meskipun sudah berusaha yang terbaik, sudah diberi obat bahkan dioperasi, tetapi tetap meninggal. Sudah diberikan usaha yang terbaik. Nomor 6. Sukron sekarang sudah bisa membaca Al-Quran berkat kegigihan dan semangatnya dalam belajar mengaji. Nah, ini termasuk takdir mualaf apa takdir mukrom. Bisa membaca Al-Quran karena kegigihannya dalam belajar. Itu termasuk mualaf atau mukrom. Sudah? Lanjut ya. Nomor 7. Pak Sobat menjadi pengusaha batu bara yang sukses besar karena berkat kerja kerasnya. Karena kerja keras beliau menjadi sukses. Ini termasuk takdir mualaf atau takdir mukrom. Nah, nomor 8. Itu namanya Nenek Koriah. Nenek Koriah tidak menyangka bahwa cucunya lebih dulu meninggal daripada dirinya yang sudah tua. Belum tentu yang tua itu meninggalnya duluan. Bisa jadi yang muda yang meninggalnya duluan. Itu kematian itu termasuk takdir mualaf atau takdir mukrom. Termasuk takdir yang bisa dirubah atau takdir yang tidak bisa dirubah. Sudah? Mau masih ada temannya yang diskusi? Sudah. Sudah? Lanjut? Nah, keputusannya Roman. Roman tidak pernah menyesal terlahir dengan baca karena itu juga bukan keinginan. Ya, apapun bentuk bacanya itu adalah ciptaan Allah. Jangan diketawa dan besar. Itu ciptaan Allah, jadi itu nggak boleh diketawa. Itu termasuk takdir mualaf atau takdir. Terus yang nomor 10 itu ada tukang sapu naik haji. Setelah selama 13 tahun menabung, itu termasuk takdir mualaf atau takdir mukrom. Alhamdulillah. Tadi kesepakatan awal kita gimana? Tidak boleh jangan tuh. Sekarang coba hasil diskusi kalian presentasikan ke depan ya. Sekalian nanti kita koreksi jawabannya bareng-bareng bersama-sama, kita analisis ya. Coba ada perwakilan kelompok yang mau masuk ke depan? Oh, boleh ayo maju ayo. Ayo maju ke depan. Kaitan sama DC. Didengarkan, disimak. Kalau ada yang salah nanti dikoreksi bareng-bareng. Kita berbahasa Inggris. Tetap sabar dan tawakal dan berdoa kepada Allah SWT dengan berdoa yang khusyuk dan selalu berusaha dalam bahasa yang baik. Jadi imannya di balik kejadian ini adalah sabar dan terus dan tawakal. Sekalian ya. Yang nomor 1 ayo kita bahas bareng-bareng. Buku LKBD-nya dilihat
bisa diraih dengan usaha. Ayo kita Tuhan. Tuhan kata. Nomor 2, ayo nomor 2. Seorang anak tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang kaya raya, termasuk malah takdir mubrom. Kenapa dikatakan takdir mubrom? Karena tidak bisa dirubah. Karena sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Silakan dulu. Nomor 3. Ibu Meli melahirkan seorang bayi perempuan meskipun tidak berdoa. Ingin melahirkan ini takdir mu'alaf atau takdir mubrom? Kenapa takdir mubrom? Tidak bisa dirubah. Nomor 4. Ayo laporan. Terus nomor 4. Rahmat bercita-cita menjadi seorang pilot. Dengan usahanya akhirnya dia bisa menjadi seorang pilot. Masuk takdir mu'alaf atau takdir mubrom? Bapak kelompoknya bisa sama Yandra. Kenapa disebut takdir mu'alaf? Karena bisa diperoleh dengan usaha dia dan berdoa. Baik, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Nanti hasil dari nilai ini akan Bapak jadikan sebagai nilai formatif kalian. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Bapak ingin memberikan sedikit contoh konkret, ya, contoh nyata tentang takdir mubrom sama takdir mu'alaf. Coba lihat gambar yang pertama. Tadi adalah contoh konkret, contoh nyata takdir mu'alaf dan takdir mubrom. Gambar yang pertama, banjir bandang berosot di Pekalongan. Itu beritanya yang sempat viral kemarin. 17 orang meninggal dunia dan 15 orang hilang. Ini disebut takdir mubrom. Kenapa disebut takdir mubrom? Karena tidak bisa. Terus ada kemarin pendaki Gunung Betel Penanggungan meninggal terseret arus. Ini dekat dengan rumah kita ya, dekat sekali. Yang namanya siapa? Cika. Dia ini bisa meninggal karena terseret arus. Ini termasuk takdir apa? Takdir mubrom. Kenapa takdir mubrom? Iya, karena memang tidak bisa diubah. Sudah takdirnya. Bahkan dia sudah berusaha dengan hati-hati ya, lewat apa namanya sungai yang penuh bebatuan itu sudah hati-hati karena memang sudah takdirnya jika meninggal. Terus kemarin ya, sempat ada kebakaran di gedung di Jakarta. Di kebakaran Kemayoran Gempol, ruang induk AC di gedung Banimbang, tiga kebakaran pemukiman dan lain-lain di Jakarta. Kemarin itu ada mall, di atasnya itu ada tempat diskotik. Nah, itu karena kesalahan saluran aliran listrik, terus akhirnya menimbulkan konslet dan kebakaran. Ada yang meninggal. Nah, orang yang meninggal ini bisa disebut takdir mubrom. Lanjutkan. Ini adalah Aisyah dan Devina. Beliau anak
anaknya ini mendapatkan juara murid SMPN 1 manajemen jagoan dansa dan atlet dan sport. Pemenang medali emas Porprov Jawa Barat tahun 2000. Dia bisa menjadi juara karena apa? Berusaha lagi. Karena dia berusaha. Doa tentunya pasti ada latihan dan lain-lain. Itu namanya takdir. Takdir. Karena bisa diusaha. Terus namanya Archangel Hendrik Neutrone. Panggilannya Nono. Ini anak berumur 8 tahun. Kira-kira SD kelas ini juara 1 lomba Abacus Brain Gym Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang. Dia bisa berhasil menjadi juara karena berusaha. Dia belajar. Begitupun dengan kalian. Kalian juga bisa menjadi juara dengan cara berusaha, dengan cara gigih, giat, belajar. Nah, kesimpulannya hari ini apa? Coba dibaca bareng-bareng. Apa kesimpulan hari ini? Refleksi dari pembelajaran hari ini apa? Coba refleksinya. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang kodok dan kodar? Coba apa pelajaran hari ini? Hari ini saya memahami bahwa kodar dan kodar adalah ketetapan Allah SWT yang ada di alam semesta. Jadi bahwa apapun yang terjadi baik dan buruk, baik atau buruk adalah bagian dari rencana Allah yang memiliki hikmah tertentu. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwasanya semua yang ada di alam semesta itu karena Allah. baik buruknya itu semua Allah. Terus ada lagi, Dan bagaimana kalian bisa menerapkan sikap beriman kepada kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Oh, silakan Diandra, ayo. Bagaimana caranya? Satu, kita menerapkan sikap beriman kepada kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha dengan maksimal. Ada lagi? Apa? bersyukur atas hasil yang baik. Bersyukur atas hasil yang baik. Kalau misalnya hasilnya belum baik bagaimana? Tetap berusaha dan tetap bersyukur. Ada lagi? Apa? Ayo. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Lagi. Tawakal. Tawakal. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada lagi, ya, sebelum sesudah kita belajar seperti biasanya sebagai penilaian akhir kalian pada bab ini, silakan untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak berikan. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Jangan sampai temannya. Ayo, kerjakan. Ya Allah.
Sudah? Akan teruskan. Kurang 5 menit. Sudah? Yang sudah ditaruh di depannya di bangku dibalik nanti biar ambil. Baik. Sekarang sebelum pulang silakan untuk yang rapi bangkunya dirapikan. Untuk yang rapi alat-alat terus dimasukkan, buku dimasukkan. Kalau sudah semuanya duduknya rapi, berdoa, dipimpin sama ketua kelasnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.